Shalom, selamat pagi. Haleluya, berjumpa kembali dalam ibadah awal bulan di bulan Juni. Kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk selalu menyertai kami Tuhan, sehingga kami boleh berada di awal bulan ini, di bulan Juni. Itu semua karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kalau sebentar kami akan beribadah, berkati ibadah kami hari ini Tuhan. Kami rindu urapan-Mu boleh turun atas kami. Kami boleh mengalami Engkau secara pribadi. Kami rindu melekat erat kepadamu Yesus. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami sekolah minggu Tuhan. Kids Kunci Daud, Yesus berkati mereka, urapi mereka. Dan kami mengucap syukur untuk semuanya. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari datang
hangat di dalam hati kami, Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau bagi kami adalah tempat perlindungan. Kota benteng kami. Kau tidak akan menyerah untuk kami. Kau maju berperang untuk kami. Yang percaya Tuhan katakan amin. Shalom. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita muliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus.
three. Aku tidak ragu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik buat kita. Masih mau memuji Tuhan sekali lagi? Yang di sebelah sini luar biasa. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Yang yuk, ayo dong kita menyanyi bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, menebus pembebas kita. Sekali lagi. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, menebus pembebas kita. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya,
demi selangkah, maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Iman kami Yesus, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Here we go. God, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, tetap menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Oh, semua musuh gemetar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, tetap menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Terima kasih Yesus Tuhan. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, tetap menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Dengan suara yang luar biasa, haleluya. Kami persilakan hidup kembali. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Thank you Jesus, thank you Tuhan. Haleluya Yesus. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya Engkau boleh memberkati kami Yesus. Kami mengucap syukur Bapa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.
Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharap. Thank you Tuhan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sekali lagi kita memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang dengan caranya ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua.
kami kan tetap memandang-Mu, kami mempercayai-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, semuanya kami persembahkan dari luapan hati yang penuh dengan ketulusan dan kejujuran di hadapan-Mu. Kalau hari-hari ini Tuhan, bukanlah hari-hari yang mudah untuk kami lalui. Kami mau yakinkan kepada iman percaya kami. Kami punya Tuhan yang melihat. Kami punya Tuhan yang mendengar. Kami punya Tuhan yang mengerti dan mengetahui apapun persoalan yang sedang kami hadapi. Dan Kau bukan hanya Tuhan yang diam, tapi Engkau Tuhan yang siap mengulurkan tangan-Mu, memberikan pertolongan tepat pada waktu-Mu. Kami percaya kepada-Mu Yesus, Tuhan penyelamat kami. Terima kasih ya Allah. Pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk benih firman Tuhan ditaburkan. Biarlah firman Tuhan itu jatuh di tanah hati yang baik, menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami sambut dengan penuh sukacita dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, shalom. Pagi hari ini saya diminta untuk menggantikan Bapak Gembala. Beliau sedang dalam kondisi yang kurang sehat. Kita berdoa bersama-sama. Semoga kesehatan Tuhan berikan untuk Bapak Gembala kita. Amin. Ya, tema gereja kita di bulan ini adalah tentang keluarga. Saya kasih judul pagi hari ini tentang keluarga yang takut akan Tuhan. Ya, di bulan kemarin saya menyampaikan tentang penyembahan. Kepada siapa kamu menyembah, itu menjadi pertanyaan bagi kita semua, dan menjadi landasan bagi kita. Selalu harus kita ingat bahwa keputusan kita untuk memilih menyembah Tuhan itu harus senantiasa kita pegang di sepanjang umur kehidupan kita. Apapun tantangannya, apapun kondisinya. Biarlah kita bisa berkata seperti Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan menyembah Tuhan. Kami akan melayani Tuhan. Itu keputusan yang harus diambil oleh setiap keluarga di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari Mazmur 128, kita akan belajar tentang berkat atas rumah tangga. Itu judul perikopnya di dalam Alkitab kita. Saya bacakan dari Mazmur 128. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Amin. Bapak Ibu, Tuhan menjanjikan berkat yang sungguh indah bagi setiap keluarga-keluarga. Ketika kita berbicara tentang keluarga, itu bukan hanya seorang individu, tetapi kumpulan dari beberapa orang individu yang dijadikan satu oleh Tuhan. Ada ayah, ada ibu, ada suami, ada istri, ada anak. Dan apa yang Tuhan janjikan itu tidak hanya berhenti kepada satu pribadi saja. Tuhan tidak menjanjikan berkat itu hanya untuk ayahnya tok yang diberkati, tidak. Tetapi firman Tuhan berjanji bahwa suami diberkati, istri diberkati, anak-anak diberkati, bahkan anak-anak dari anak-anakmu. Berarti dari generasi ke generasi ada sebuah legacy yang Tuhan tinggalkan, bahwa keluarga yang takut akan Tuhan, anak cucu keturunannya tidak akan meminta-minta itu benar-benar digenapi. Nah, untuk memiliki janji yang Tuhan telah siapkan bagi setiap kita,
Ada satu kata kunci yang sebetulnya harus kita benar-benar pahami, yaitu takut akan Tuhan. Saya pernah bahas bahwa takut akan Tuhan, fear of God, itu berbeda dengan afraid of God. Takut akan Tuhan dan ketakutan akan Tuhan itu dua hal yang berbeda. Takut akan Tuhan itu berangkat dari rasa hormat, rasa kagum, rasa sayang kita, rasa cinta kita kepada Tuhan kita. Bukan karena ketakutan karena kita gagal melakukan yang ini, yang itu, kita belum sempurna di area ini dan itu, dan akhirnya kita ketakutan. Tidak. Kita mau belajar bagaimana kita hidup benar-benar menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Dan itu dimulai yang pertama kali dengan kalimat ini, diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saya ajak para pria bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Siapakah laki-laki yang ingin diberkati oleh Tuhan? Boleh lihat tangannya. Semuanya saya rasa pengen diberkati. Amin. Kita rindu kehidupan kita sebagai seorang kepala keluarga, sebagai suami, sebagai ayah. Hidup kita boleh menjadi berkat untuk keluarga kita. Kita harus kerja keras, yes. Kita tidak boleh jadi orang yang hanya bermalas-malasan. Kita harus melakukan sesuatu. Apa yang ada di tanganmu, mulai dari situ. Kita baca banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi di dalam Alkitab. Itu diawali dengan sesuatu sepertinya yang kecil yang ada di tangan kita. Tapi dari situlah Tuhan bisa bekerja melipat gandakannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Apa yang ada di tanganmu hari-hari ini para laki-laki, kerjakan itu. Waduh Pak, sepele cuma kerjaan kayak gini. Apa yang sepele menurut kita? Tuhan bisa ubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu sebuah proses perjalanan kehidupan. Kita tidak bisa tiba-tiba langsung pengen sukses, jegreng, uangnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, duit tabungannya berlipat-lipat, tanpa kita pernah mau mengalami sebuah proses. Gak bisa. Apa yang ada di tanganmu hari-hari ini, kerjakan dengan setia. Apa yang Tuhan percayakan, berapapun itu. Ada yang dipercayakan 5, ada yang dipercayakan 2, ada yang dipercayakan 1. Isunya bukan berapa banyak yang kita terima, berapa banyak yang dipercayakan sama kita, tapi apa yang kita lakukan dengan yang dipercayakan kepada kita. Apakah kita melakukannya dengan sepenuh hati, apakah kita melakukannya untuk melipat gandakannya, atau kita hanya diam saja. Dan orang yang tidak melakukan apa-apa, apa yang ada padanya diambil dan diberikan kepada yang punya 5 talenta. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjadi laki-laki yang takut akan Tuhan. Ketika kehidupan kita menjadi seorang kepala keluarga, menjadi seorang pemimpin di keluarga kita, sadari bahwa kehidupan kita itu menjadi contoh. Dan saya secara pribadi rindu kehidupan saya bisa dijadikan contoh oleh istri dan anak-anak saya, bahwa kehidupan saya adalah kehidupan yang membawa mereka semakin mengenal dan semakin dekat dengan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu di Youth saya sampaikan tentang ini. Nearness to God brings likeness to God. The more you see God, the more God will be seen in you. Kedekatan kita dengan Tuhan, nearness, itu akan membawa keserupaan kita dengan Tuhan. Nearness akan menghasilkan likeness. Suami-suami yang takut Tuhan, hidupnya dekat melekat dengan Tuhan. Dan karena dia hidup dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka yang dihasilkan dari kedekatan itu adalah likeness to God, keserupaan seperti Tuhan. Dan disitulah orang-orang di sekeliling kita bisa melihat, sungguh ada Tuhan di dalam kehidupanmu. Nearness menghasilkan likeness. Kedekatan menghasilkan keserupaan. Ayo bapak-bapak, para pria, laki-laki semuanya, mari kita hidup, benar-benar hidup dekat dengan Tuhan. Hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Hidup di dalam takut akan Tuhan, itu hidup di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan salah satunya. Mazmur 115 mengatakan bahwa bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan,
Dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita diciptakan untuk memuji-muji nama Tuhan. Amin. Kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Pakai mulut bibir kita untuk bermazmur bagi Tuhan. Biarlah mulut bibir kita penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan kita. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin. Mulut kita mulut yang penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan ya Allah kita. Tinggalkan manusia lama, di mana mulut kita penuh dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, kata-kata yang melukai pasangan kita. Ganti perkataan kita dengan perkataan mulutku penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Karena Tuhan menciptakan mulut kita. Tuhan menciptakan semuanya itu untuk memuji-muji Tuhan. Di dalam Amsal 20 ayat yang ke-12, telinga yang mendengar, mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Apa yang ada di dalam tubuh kita, semuanya dibuat oleh Tuhan untuk memuji-muji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi di hari-hari terakhir ini, apa yang Tuhan sudah ciptakan, itu berusaha untuk dirusak, berusaha untuk dialihkan oleh iblis. Ketika Tuhan menciptakan mulut untuk memuji, telinga untuk mendengar, tubuh kita dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Manusia yang seharusnya menyembah Allah, tapi mereka malah menggantikannya dengan membuat Allah-Allah yang lain untuk mereka sembah. Kita lihat dari Mazmur 115. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mereka menciptakan Baal, mereka menciptakan patung-patung, menciptakan dewa-dewa yang menurut mereka. Mereka mempunyai mulut tapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Lihat Bapak Ibu. Yang mereka sembah adalah dewa-dewa. Yang mereka sembah adalah Baal mereka. Yang mereka sembah adalah ciptaan tangan mereka. Dan apa yang terjadi dengan yang mereka ciptakan? Mereka menyembah. Tetapi yang dibuat oleh tangan manusia itu punya mulut, tapi tidak dapat berkata-kata. Punya mata, tapi tidak dapat melihat. Punya telinga, tapi tidak dapat mendengar. Punya hidung, tapi tidak dapat mencium. Memiliki tangan, tapi tidak dapat meraba-raba. Memiliki kaki, tapi tidak dapat berjalan. Apa yang sudah saya bicarakan di depan, kamu akan menjadi seperti yang kamu sembah. Ketika kita menyembah Tuhan yang hidup, mulut kita pakai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mata kita mata yang penuh belas kasihan ketika melihat orang-orang yang dalam kesulitan. Telinga kita telinga yang mau mendengar. Tapi kalau kita menyembah Baal, kita menyembah bukan Tuhan, yang terjadi kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Yang kita sembah punya mulut, tapi mulutnya nggak dapat berkata-kata. Mulutnya tidak dapat berkata-kata untuk kata-kata yang penuh dengan yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memotivasi. Ketika perkataan kita adalah perkataan yang tidak mendatangkan berkat, di situ adalah sebuah tanda. Hati-hati, siapa yang kamu sembah? Kalau kamu menyembah Tuhan yang hidup, mulutmu mulut yang penuh dengan kata-kata yang penuh pujian. Tapi kalau mulutmu yang keluar adalah kata-kata yang membinasakan, jangan-jangan yang kamu sembah bukan Tuhan. Kalau kamu punya telinga tapi telingamu tidak pernah mau mendengar nasihat dari orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekelilingmu, hati-hati. Jangan-jangan kamu sedang menyembah bukan Tuhan, tapi Baal yang sedang kamu sembah. Makanya gak heran punya telinga tapi tidak bisa dengar. Kedekatan akan menghasilkan keserupaan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, semakin hari hidup kita akan menjadi serupa seperti Tuhan. Demikian pula sebaliknya akan terjadi.
Kalau hidup kita dekat dengan Baal, dekat dengan hal-hal jasmani yang kita sembah dalam kehidupan kita, maka kita pun akan menjadi seperti yang kita sembah. Kembali, pilihan di tangan kita. Kepada siapa kita mau menyembah itu pilihan kita masing-masing. Tapi dari buahnya lah semuanya akan diketahui. Kalau kita mengaku menjadi penyembah Tuhan, kehidupan kita akan mencerminkan Tuhan yang kita sembah. Tapi kalau hidup kita justru membuat nama Tuhan dipermalukan, hati-hati. Jangan-jangan kita menyembah bukan Tuhan lagi dalam kehidupan kita. Itu menjadi koreksi bagi setiap kehidupan kita, saya pun termasuk. Kalau kehidupan saya sudah mulai tidak menjadi berkat bagi orang lain, tanda tanya besar. Jangan-jangan saya sudah menjadi suami, sudah menjadi laki-laki yang hidupnya tidak takut akan Tuhan. Makanya kehidupan saya menjadi batu sandungan buat orang lain. Sadari, berbalik, dan kasih Tuhan yang akan memulihkan kita. Amin. Laki-laki yang takut akan Tuhan. Lalu yang berikutnya, firman Tuhan tadi berkata, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Amin. Wanita kunci Daud yang dikasihi oleh Tuhan ini wanita-wanita yang luar biasa. Saya percaya bahwa ketika Tuhan menempatkan setiap kita di dalam keluarga-keluarga, ada panggilan ilahi bagi seorang wanita. Dan biarlah apa yang dikatakan di dalam Amsal 31, saya percaya ini ayat pegangan untuk setiap wanita-wanita ya. Wanita bijak itu pegangannya Amsal 31. Saya hanya kutip beberapa saja dari Amsal 31:29. Banyak wanita telah berbuat baik, banyak. Kita lihat hari-hari ini di media sosial, banyak orang yang melakukan kebaikan. Tetapi firman Tuhan berkata, tetapi engkau, saya akan ganti dengan, tetapi engkau wanita kunci Daud melebihi mereka semua. Amin. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Firman Tuhan berkata, kemolekan dan kecantikan adalah sia-sia. Kenapa? Karena ketika kita hanya mengutamakan apa yang ada di luar, yang luar ini temporary Bapak Ibu, hanya sementara. Suatu saat akan berakhir, suatu saat akan hilang. Makanya dikatakan kecantikan, kemolekan itu semuanya sia-sia. Tetapi apa? Para wanita bisa dibaca bersama-sama. Istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin. Jadi bukan hanya suami yang takut akan Tuhan, tetapi istri juga takut akan Tuhan. Ini yang menjadi dasar dari keluarga. Keluarga harus punya takut akan Tuhan di dalamnya. Bukan hanya suami, tetapi juga istrinya. Dan ketika suami istri hidup di dalam takut akan Tuhan, itulah yang dikatakan dalam Kolose 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Biasanya kalau suami baca senangnya berhenti sampai di sini tok. Mandek sudah. Ya kan? Apalagi kalau istrinya pas ngomel, cerewet gitu ya. Hai istri-istri, langsung dihafalkan. Kolose 3 ayat 18. Hai istri-istri, tunduk pada suamimu. Ngomong tunduklahnya pakai logat Malangan. Tunduk gitu. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tapi ingat, ayat itu tidak berhenti di 18. Masih ada 19. Nah, inilah counter attack-nya istri. Serangan baliknya. Hai suami-suami, gantian. Kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bapak Ibu, ayat ini bukan untuk ayat sepak bola saling serang menyerang dan saling bertahan. Bukan. Tapi ayat ini yang harus kita bisa-bisa sama-sama pahami. Bahwa di dalam keluarga, bukan hanya suami seorang diri, bukan hanya istri seorang diri yang harus mengalami perubahan, tapi kedua-duanya harus berubah. Hakikat keluarga adalah melahirkan keturunan ilahi, kata firman Tuhan. Keturunan ilahi, keturunan yang takut akan Tuhan, diawali
dari suami dan istri yang takut akan Tuhan. Suami, kita dulu. Kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Firman Tuhan bilang, kasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Bagaimanakah kasih Kristus kepada jemaatnya? Kasih Kristus itu kasih yang tak bersyarat. Kasih yang mau berkorban. Itulah kasihnya Tuhan. Nah, apakah kita sudah memiliki kasih seperti itu dalam kehidupan kita? Jujur, kasih kita masih ada tanda bintangnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Aku mengasihimu dengan syarat. Kalau Pak Mistari minggu lalu sampaikan, kopi ini ojo lali dicepak nih di sini. Aku mengasihimu kalau titik. Banyak syaratnya. Hai suami, kasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Dan ini Bapak Ibu, jangan berlaku kasar terhadap dia. Kita bersama-sama sepakat, kita akan menjadi suami yang tidak pernah menggunakan tangan kita untuk berlaku kasar pada istri kita. Amin. Tangan ini bukan untuk memperlakukan kasar istri kita. Mulut kita juga harus kita latih mulai sekarang untuk tidak memperkatakan perkataan yang kasar yang melukai. Karena kasar itu bukan cuma fisik tapi bisa luka dalam hatinya. Istri pun juga, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kita belajar untuk menjadi wanita, belajar untuk tunduk kepada suami, kenali karakternya. Kenali bagaimana seharusnya menghandle suamiku ini. Saya percaya tiap laki-laki itu punya cara handle yang khusus. Dan itu hanya diketahui oleh istrinya. Ada suami yang bisa dihandle ketika dia salah ditegur langsung terima, ada. Tapi ada juga ketika ditegur langsung bukannya tambah tobat, tapi tambah dadi. Ya, tambah ngamuk-ngamuk, tambah ngomel-ngomel. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, ketika pikirannya mulai kembali, ketika kewarasannya mulai kembali, lagi sadar, aku kok kayak wong gendeng ya. Bukankah yang dikatakan istriku itu benar? Tiap-tiap wanita tahu untuk cara menghandlenya. Nah, inilah yang dinamakan tunduk kepada suami itu. Kenali karakter suamimu seperti apa, cara masuknya seperti apa, itu berbeda. Lalu, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. 2 kali bapak-bapak disinggung. Yang pertama bapak sebagai suami, dan yang kedua bapak sebagai ya benar-benar bapak. Generasi yang penuh dengan kepahitan, itulah generasi yang kita hadapi di hari-hari terakhir ini. Pahit. Kenapa? Karena ada luka karena perlakuan dari orang tuanya, dan biasanya itu figur ayah. Fatherless generation. Generasi yang kehilangan figur bapak. Bapak-bapak yang ada di kunci Daud yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika firman Tuhan ini mengingatkan kita, mari kita introspeksi. Selama ini kita menjadi bapak yang seperti apa? Jangan sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ada tugas kita sebagai seorang bapak untuk menjaga hati anak-anak kita. Mari kita jadi ayah, jadi bapak yang benar-benar memelihara kehidupan mereka. Nah, yang ketiga yang disinggung di dalam firman Tuhan tadi adalah anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun ini pohon yang unik. Ini pohon yang tidak mudah mati, tidak mudah dibinasakan. Ketika dipotong, dia akan suatu saat bisa muncul lagi tunas-tunas yang baru lagi. Inilah karakteristik dari pohon zaitun. Pohon yang tidak gampang mati. Dan firman Tuhan berkata, anak-anakmu itu seperti tunas pohon zaitun. Nah, ketika tunas pohon zaitun itu bisa bertumbuh dengan baik, itu diawali dari yang namanya akar pohon yang benar-benar tertambat kepada sang sumber. Kita orang tua adalah akar-akarnya. Tunas-tunas pohon zaitun itulah anak-anak kita. Kita sebagai akar harus merambatkan iman-iman kita dengan sangat kuat, dengan sangat dalam kepada pribadi Yesus Tuhan.
Dan ketika kita menyiapkan sebuah akar yang kuat, landasan yang kuat, di sanalah anak-anak kita itu akan bertunas seperti pohon zaitun. Diawali dari orang tua lagi yang takut akan Tuhan. Tanpa takut akan Tuhan tidak bisa, Bapak Ibu. Itulah di dalam Efesus 6 dikatakan di sana, hai anak-anak, anak-anak boleh bantu baca dengan Kak Indra ya. Anak-anak youth sebelah kanan semua. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Taatilah orang tuamu. Nah, kata taat inilah yang akan sangat sulit bisa dilakukan oleh anak-anak ketika, saya bukan membela anak-anak, ketika figur orang tuanya tidak hidup di dalam takut akan Tuhan, di mana nearness to God-nya nggak ada, akhirnya keserupaan akan Tuhannya tidak ada, sehingga anak-anak mengalami kesulitan untuk taat kepada orang tuanya. Ini yang terjadi, Bapak Ibu. Mereka kesulitan untuk taat. Mungkin ketika umur-umurnya masih kecil gitu ya, disuruh, ayo sekarang mandi, mandi sudah. Sekarang makan, makan. Tapi seiring berjalannya waktu, ketaatan mereka kalau tidak diiringi dengan sebuah kedekatan hubungan, ketaatannya akan sulit. Sulit untuk taat, dibilangi wangel wis, susah. Nah, anak-anak, apapun keadaan orang tuamu di hari-hari ini, belajarlah untuk kamu yang lebih dulu taat dengan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena apa? Harus. Ada kata harus. Harus. Taat sebuah keharusan, apapun perilaku orang tua kita, apapun keadaan orang tua, ketaatan adalah sebuah keharusan. Kak, tapi orang tuaku gini. Berdoa. Dan hanya itu yang bisa kami sarankan ketika mereka kadang cerita tentang beberapa cerita tentang keluarganya. Kita bilang, berdoa. Dan kami sebagai pembimbing mereka, kami pastikan bahwa kami akan hadir untuk cover kamu dalam doa-doa kami. Itu yang bisa kita lakukan. Taatilah orang tuamu. Hormati ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang apa? Penting. Bukan hanya ada kata harus, tapi ada kata perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Kenapa kok itu menjadi sebuah keharusan? Kenapa kok itu menjadi sesuatu yang penting? Ayat ketiga berkata, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Kita sebagai anak-anak pingin hidup kita berbahagia dan panjang umur. Dan kamu bapak-bapak, sekali lagi, bapak-bapak sudah 3 kali dielekno ya. Saya juga. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didik mereka. Mendidik itu membutuhkan sebuah komitmen, membutuhkan sebuah pengorbanan untuk kita mau memberikan diri, memberikan waktu untuk mendidik mereka. Lewat apa? Mesbah keluarga. Mari Bapak Ibu, kita bangun kembali mesbah keluarga di rumah masing-masing. Disitulah tempat untuk kita, bapak-bapak, untuk kita, orang tua, suami dan istri, mengajarkan kepada anak-anak kita tentang hidup takut akan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita membangun keluarga dengan dasar takut akan Tuhan, maka disitulah kita akan boleh melihat ada surga di keluargaku. Amin. Biarlah kiranya apa yang saya sampaikan boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita membangun kehidupan keluarga kita. Terima kasih Tuhan.
Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Allah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Allah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan, setiap pribadi-pribadi kami, kalau kami seorang ayah, seorang suami, Tuhan biarlah Engkau mengubahkan kehidupan kami menjadi suami dan ayah seperti yang Kau inginkan. Hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan yang menghasilkan keserupaan kami seperti akan Engkau. Dan melalui kehidupan kami, biarlah seisi rumah kami boleh melihat bahwa sungguh ada Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Berkati setiap wanita-wanita menjadi istri-istri yang juga hidup di dalam takut akan Tuhan. Kehidupan mereka boleh menjadi berkat, boleh menjadi penolong bagi suami mereka. Membangun keluarga yang indah, keluarga yang penuh dengan keharmonisan di dalam Yesus Tuhan. Tuhan berkati juga setiap anak-anak. Ajari mereka untuk bisa taat kepada orang tua mereka, karena itu suatu yang penting dalam kehidupan mereka. Ajari mereka untuk tetap menghormati orang tua mereka apapun keadaannya. Mereka lebih memilih taat kepada firman Tuhan daripada menuruti perasaan mereka sendiri. Berkati setiap keluarga-keluarga menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan roti dan anggur. Bapak Ibu sudah mendapatkan semuanya? Kalau sudah mendapatkan, saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi. Terima kasih Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan
akan aku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tinggi anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Haleluya. Menebus hidup kami, menyelamatkan kami, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, buat tubuh dan darah-Mu yang menyucikan, melayakkan, memuduskan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Kau Allah yang berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat tubuh dan darah-Mu yang menebus kehidupan kami. Kami menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang lama kami tinggalkan, yang baru kami kenakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami hidup semakin hari semakin melekat kepada Tuhan, semakin menempel kepada Tuhan, agar hidup kami boleh benar-benar berbuah bagi kemuliaan nama. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Indra buat firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kalau sebentar kita akan menyaksikan pengumuman, kami persilahkan. Shalom. Terima kasih Bapak Pendeta Indra Wahyudi atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Mengundang Anda dalam doa malam Zoom Selasa 7 Juni jam 7 malam. Dan mari bersukacita dalam ibadah raya Minggu 12 Juni jam 9 pagi. Selamat menikmati kehidupan yang dibaharui di dalam Tuhan kepada Ibu Yapkinsan yang telah mengikuti sakramen baptisan air. Selamat ulang tahun kepada Bapak Pendeta Indra Wahyudi. Dan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Kaleb dan Ibu Ani. Dirgahayu GBI Kunci Daud, diberkati untuk memberkati. Tetap semangat dan alamilah pemulihan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebentar kita akan menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku,
terima kasih Tuhan. Keluarga-keluarga kunci Daud yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa tahun pemulihan yang Tuhan janjikan itu adalah janji Tuhan yang rindu digenapi olehnya di dalam kehidupan keluargamu. Biarlah setiap keluarga-keluarga membangun kehidupan yang takut akan Tuhan menjadi landasan dari kehidupan keluargamu. Dan apa yang Tuhan telah janjikan, suami yang diberkati, istri yang diberkati, anak-anak yang diberkati, itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab janjinya adalah ya dan amin. Tidak ada satu pun yang tidak akan digenapi. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pilihlah untuk taat kepada firman Tuhan. Pilihlah untuk memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Sekarang pulang dengan membawa berkat-berkat terbaik dari Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, serta kuat kuasa pernyataan Roh Kudus-Nya menyertai kehidupanmu dan langkah-langkahmu ke depan. Percaya Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan senantiasa ada bersamamu. Immanuel, dalam nama Yesus Tuhan. Amin.